Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini kami di kelompok 6 akan menjelaskan tentang gangguan kepribadian. Sebelum memasuki ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6 yang terdiri dari Iva Julia Viani, Dini Lucia, Widya Setianingrum, dan saya sendiri Muhammad Zainal Abidin. Nah, dalam DSM-5, gangguan kepribadian ini dibagi menjadi 3 klaster. Untuk klaster yang pertama atau klaster A itu adalah eccentric personality disorder yang terdiri dari paranoid, skizoid, dan juga skizotipal. Untuk klaster B ini adalah emotional personality disorder yang terdiri dari gangguan antisosial, borderline, histrionik, dan juga narsistik. Nah, untuk yang klaster yang terakhir ini terdiri dari gangguan avoidant, dependent, dan juga obsessive compulsive. Klaster yang pertama itu ada paranoid. Nah, Kolbe 1961 menjelaskan bahwa gangguan paranoid merupakan gaya ketidakpercayaan dan kemegahan dalam pertahanan kognitif terhadap perasaan rendah diri subjek, serta persepsi bahwa mereka ditolak dan gagal. Penderita paranoid mengalami gangguan dalam kemampuan menerima informasi dari sudut pandang orang lain, berbeda dengan orang normal yang dapat menerima informasi kemudian mempersepsikannya dengan baik. Nah, kalau kita sering dengar kata-kata paranoid itu kan kalangan orang awam menganggap bahwasanya paranoid itu adalah ketakutan atau kecurigaan yang berlebih, itu tidak salah. Nah, orang yang memiliki gangguan paranoid ini dia itu, eee, salah mengartikan stimulus yang didapat ya. Kalau misalkan orang normal itu mendapatkan stimulus A, maka dia akan memberikan respon sama seperti stimulus A. Kalaupun ada sedikit mispersepsi pun itu nggak yang fatal-fatal banget. Tapi kalau orang yang dengan gangguan paranoid ini, dia dapat stimulus A, itu bisa, malah ngasih respon malah malah bisa ngasih respon yang beda jauh banget dari stimulus A. Mungkin bisa ngasih respon B, respon C, malah mungkin sampai ke respon D. Misalkan ada orang yang niatnya mengasih, makanan, tapi karena makanannya itu dalam kotak gitu ya, dikasih ke orangnya. Nah, orang dengan gangguan paranoid itu udah curiga, ini jangan-jangan dalamnya, senjata tajam nih, atau mungkin malah itu adalah bom buku atau seperti yang lainnya gitu ya, atau hal-hal yang membahayakan dirinya yang lain. Selanjutnya, dalam DSM-5, gejala paranoid ini terdiri dari kepekaan yang berlebih terhadap penolakan atau kegagalan. Jadi, orang dengan gangguan paranoid ini sangat eee, peka sekali ya, sangat takut terhadap penolakan dari lingkungan sekitar, mungkin dari teman atau bahkan orang tua dan kakaknya sendiri gitu. Dan juga dia juga sangat takut atau curiga dengan kegagalannya gitu. Kemudian enggan memaafkan bahkan cenderung menyimpan rasa dendam. Semisal si A pernah punya salah nih sama individu yang memiliki gangguan paranoid. Nah, orang dengan gangguan paranoid ini akan sangat sulit sekali atau bahkan dia nggak mau buat, maafin si A. Kalau kita kan orang-orang yang, normal yang biasanya ada orang lain punya salah sama kita, dia minta maaf, kita maafin. Mungkin kalaupun, ada juga mungkin, "Oke, aku maafin, tapi aku nggak bakal lupa sama, hal-hal yang pernah kamu lakuin," kayak gitu. Nah, kalau orang dengan gangguan paranoid ini, dia tuh enggan memaafkan, bahkan dia menyimpan rasa dendam, tuh. Yang selanjutnya merasa bahwa semua orang itu mengusir dirinya, ya entah itu guru sendiri, orang tua, kakak, teman, atau bahkan sahabatnya itu dia anggap bahwasanya mereka itu musuhi dirinya dan memiliki niat jahat terhadap dirinya. Selanjutnya perasaan ngotot dan permusuhan atas hak pribadi. Jadi dia tuh sangat teritorial gitu ya, misalkan ada yang, sebut-sebut nama dia tuh langsung curiga, wah jangan-jangan nih dia tuh ngomongin aku yang enggak-enggak nih, padahal cuma nyebut namanya sekilas doang. Selanjutnya, sering mengalami kecurigaan tanpa sebab. Nah, bedanya, kecurigaan pada orang paranoid dan juga orang normal biasanya, kalau orang normal itu mengalami curiga itu karena emang dia tuh, menangkap ada sesuatu yang mengganjal gitu, ada sesuatu yang aneh, makanya dia curiga. Kalau orang paranoid, orang duduk di sebelahnya aja dia udah curiga, "Duh, kok ada yang orang asing duduk sebelahku ya? Apa jangan-jangan dia ini mau macem-macem ya? Atau mungkin dia mau nodong atau mau nyopet atau segala macam." Nah, pikirnya itu udah ke mana-mana. Kalau kita ya di tempat umum ada misalkan kita di halte nih, ada orang datang duduk samping kita, ya kita enjoy aja, oh mungkin dia lagi nunggu bis gitu kan. Kalau orang paranoid enggak, udah pikirannya ke mana-mana. Selanjutnya adalah self-referential attitude. Nah, self-referential attitude itu dia kayak, semua-semua tuh diarahin ke diri dia sendiri gitu. Misalkan ada satu peristiwa. Nah, dia tuh terlibat dalam peristiwa tersebut atau mungkin dia tuh sebenarnya cuma nggak sengaja ada di situ. Nah, dia tuh langsung mikir yang enggak, "Wah, jangan-jangan ini entar aku yang disalahin nih, atau jangan-jangan peristiwa tadi itu gara-gara aku ya? Oh, ini salah aku sih tadi sih ada di situ gini gitu gini gitu." Nah, itu salah satu itu penyebab gejalanya.
Selanjutnya adalah preokupasi dengan pikiran yang tidak substantif dari suatu peristiwa. Preokupasi itu jadi pikiran yang dia fokus sama satu pikiran. Nah, biasanya tuh pikiran-pikiran negatif dan juga bercampur dengan emosi negatif ya. Nah, itu dengan pikiran yang tidak ada kaitannya dengan satu peristiwa yang pernah dialami. Misalkan dia pas hari lebaran besok nih, misalkan ya hari lebaran dia dapat THR dari orang-orang, dari Pak Ade, Bude, terus dia malah ngiranya, "Wah, aku dapat THR dari si A, si B, jangan-jangan dia ada maunya nih, mau macam-macam sama aku," kayak gitu. Nah, selanjutnya ada untuk penanganan, gangguan paranoid. Oke, maaf sebelumnya, untuk mendirikan sebuah diagnosis individu ini memiliki gangguan paranoid, itu paling tidak harus ada 3 gejala yang muncul pada individu ya. Jadi harus ada minimal 3 dari gejala yang tadi udah aku sebutin, itu harus muncul pada individu baru bisa dikatakan paranoid. Untuk penanganannya sendiri itu yang pertama bisa dilakukan terapi perilaku kognitif ya. Yang pertama itu bisa diterapi dulu pikirannya dia, pola pikir dia biar, nggak terlalu curiga nih sama orang-orang yang sekitarnya yang ada di sekitar dia. Kemudian, bisa dilakukan terapi juga terhadap perilakunya. Biasanya itu menggunakan teori, operant conditioning. Nah, yang selanjutnya juga bisa menggunakan farmakoterapi atau pemberian obat. Nah, obatnya itu biasanya antidepresan atau mungkin anti ansietas. Nah, itu tuh bisa membantu, individu dengan gangguan paranoid itu biar nggak terlalu cemas dan depresi dengan, apa yang terjadi. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Oke, lanjut ya teman-teman ke gangguan selanjutnya yang juga masih termasuk dalam uh, gangguan dengan klaster A. Nah, yaitu ada gangguan skizoid, di mana gangguan skizoid ini yaitu gangguan kepribadian yang merupakan pola kepribadian yang didominasi oleh pemisahan diri dari pergaulan sosial dan menyempitkan ekspresi emosional atau dingin. Jadi gangguan kepribadian jenis ini itu ciri utamanya yaitu dia akan mengisolasi dirinya gitu. Kemudian selanjutnya terkait dengan penyebab, yang pertama yaitu genetik di mana orang yang memiliki keluarga gitu ya, orang tua atau kerabat yang mengalami gangguan skizofrenia itu akan memiliki risiko lebih besar gitu untuk mengalami gangguan kepribadian skizoid ini. Penyebab yang kedua yaitu adanya hubungan antara ibu dan anak yang dimana anak tidak pernah belajar untuk memberi atau menerima kasih sayang. Oke, next slide. Nah, selanjutnya terkait dengan gejala yang pertama yaitu sedikit sekali aktivitas yang memberikan kesenangan. Yang kedua yaitu emosi yang dingin, afeksi yang mendatar atau tidak peduli. Yang ketiga, kurang mampu mengekspresikan kehangatan, kelembutan, dan kemarahan terhadap orang lain karena dia saja kurang bisa untuk memahami sebuah emosi gitu ya teman-teman. Kemudian yang keempat yaitu hampir selalu memilih aktivitas yang dilakukan sendiri karena ya memang suka mengisolasi dirinya sendiri gitu. Kemudian yang kelima yaitu tidak memiliki teman dekat atau hubungan pribadi yang akrab. Dan yang terakhir yaitu tampak nyata ketidakpedulian baik terhadap pujian maupun kecemasan. Nah, untuk penanganannya yaitu dapat dilakukan dengan psikoterapi yang berfokus pada peningkatan kesadaran diri seseorang terhadap perasaannya sendiri serta meningkatkan keterampilan untuk melakukan hubungan sosial gitu ya atau melakukan kontak sosial. Nah, biasanya terapis merekomendasikan penggunaan terapi kelompok untuk memberikan kontak sosial secara langsung pada klien. Penanganan yang kedua yaitu farmakoterapi dengan cara menggunakan obat-obatan ya yaitu antipsikotik, kemudian antidepresan dan juga psikostimulan yang tentunya juga disesuaikan dengan kasus-kasus tertentu gitu. Nah, gangguan selanjutnya, next slide, yaitu ada skizotipal, di mana gangguan ini merupakan pola kepribadian yang didominasi oleh rasa tidak nyaman dalam hubungan dengan orang lain, penyimpangan pola perilaku, pola pikir atau kognitif, atau juga persepsi dan perilaku yang sifatnya itu aneh gitu ya. Adapun penyebabnya yaitu
genetik juga ya, di mana ketika seseorang memiliki orang tua atau saudara kandung dengan riwayat riwayat gangguan kepribadian yang sama, yaitu yaitu antisosial, skizotipal, dan juga ambang, itu lebih memungkinkan atau meningkatkan risiko gitu ya untuk didiagnosis dengan gangguan yang sama gitu. Khususnya terkait dengan gangguan kepribadian skizotipal ini dibandingkan pada populasi umum. Penyebab yang kedua yaitu orang dengan gangguan kepribadian skizotipal ini umumnya cenderung memiliki riwayat yang lebih sering menghadapi berbagai kesulitan gitu ya yang dialami pada masa kanak-kanak dibandingkan populasi umum, misalnya saja pernah mengalami pelecehan fisik, kemudian mengalami kekerasan, dan memiliki orang tua yang mengalami kekerasan juga gitu ya. Selain itu juga penyalahgunaan zat dan juga obat-obatan. Nah, yang selanjutnya itu gejala. Nah, yang pertama yaitu adanya kecurigaan atau paranoid gitu ya. Yang kedua yaitu memiliki kecenderungan mempercayai bahwa peristiwa atau keadaan yang bersifat acak itu memiliki makna tertentu gitu yang ditujukan hanya untuk individu tersebut gitu ya, sehingga muncul perilaku yang aneh atau eksentrik. Nah, yang ketiga yaitu mengembangkan ide referensi, misalnya saja mempercayai bahwa orang lain itu membicarakan dirinya secara diam-diam. Yang keempat, memiliki keyakinan aneh atau pemilis, misalnya saja dia itu yakin gitu ya, percaya banget bahwa dirinya bisa meramal masa depan. Mereka bisa saja gitu gagal bertukar senyum atau mereka itu harus mengangguk dengan orang lain gitu. Dan yang terakhir yaitu interaksi interpersonal yang tidak nyaman atau gelisah. Nah, umumnya atau khususnya gitu ya ketika orang dengan gangguan ini itu berada di sekitar orang-orang yang tidak mereka kenal gitu. Nah, sehingga hal tersebut menyebabkan mereka itu cenderung menarik diri dari kehidupan sosial. Next slide ya. Oke. Yang pertama itu ada psikoterapi, di mana terapi psikologis ini untuk menangani gangguan ini diperlukan adanya hubungan yang baik terlebih dahulu gitu ya antara klien dan juga terapis. Nah, penanganan gangguan ini dapat dilakukan dengan terapi untuk membantu meningkatkan kontak sosial dan mempelajari keterampilan dalam bersosialisasi. Selanjutnya yaitu farmakoterapi, yaitu dengan menggunakan obat-obatan seperti haloperidol, kemudian antidepresan, yang dapat digunakan tentunya pada beberapa kasus gitu ya. Oke, next slide. Nah, gangguan yang selanjutnya yaitu gangguan kepribadian antisosial, di mana gangguan ini sudah masuk ke klaster B gitu ya teman-teman, di mana gangguan kepribadian ini ditandai dengan adanya perilaku dramatis, emosional, atau tidak menentu. Nah, perlu dipahami terlebih dahulu ya bahwa makna antisosial pada gangguan kepribadian antisosial pada individu ini, mereka itu bukan lantas menghindari orang lain gitu ya dalam kehidupan hari-hari mereka, melainkan mereka ini menyalahi hak orang lain, melanggar norma dan kebiasaan sosial, serta dalam beberapa kasus mereka itu juga pelanggaran hukum gitu. Selanjutnya terkait dengan penyebab, menurut perspektif keluarga ini dikarenakan adanya kekerasan gitu ya di masa kecil, kemudian penelantaran, kurangnya asuhan dari orang tua, juga merupakan faktor yang memberikan risiko gitu ya dalam perkembangan kepribadian antisosial individu ketika individu tersebut sudah dewasa. Nah, yang selanjutnya yaitu perspektif biologis gitu ya atau genetik, di mana ya orang-orang yang memiliki orang tua atau saudara kandung dengan gangguan yang sama, nah itu akan meningkatkan risiko individu tersebut akan mungkin gitu ya didiagnosis dengan gangguan kepribadian antisosial ini gitu dibandingkan pada anggota populasi umum.
Yang selanjutnya yaitu kurang adanya responsivitas emosional ya pada individu sebagai respon situasi yang mengancam itu dapat menjelaskan kegagalan pemberian hukuman yang dimaksudkan untuk mendorong orang-orang antisosial ini tuh meninggalkan perilaku antisosial yang dilakukannya. Dan yang terakhir yaitu perspektif sosial budaya. Nah, gangguan kepribadian antisosial ini lebih sering gitu atau cenderung terjadi pada orang-orang yang berasal dari kelas sosial ekonomi yang lebih rendah gitu ya. Selain itu, stresor yang dihadapi oleh keluarga yang kurang beruntung itu dapat memicu munculnya pola perilaku antisosial. Adapun gejala dari gangguan kepribadian antisosial yaitu next slide. Nah, untuk gejala yaitu yang pertama dan mengikuti aturan sosial, norma sosial atau tata tertib hukum. Yang kedua yaitu perilaku yang kasar dan juga agresif. Yang ketiga yaitu kurangnya perilaku yang bertanggung jawab seorang pekerja gitu ya. Ya dia akan sering absen, kemudian telat masuk kerja gitu. Yang keempat yaitu perilaku impulsif dan yang kelima yaitu kurang memiliki kejujuran atau ya seringkali berbohong gitu ya. Selanjutnya perilaku yang ceroboh dan yang terakhir yaitu penyesalan atas kesalahan yang telah dilakukan. Terkait dengan penanganan, yang pertama yaitu dapat dilakukan dengan psikoterapi. Nah, jika pasien merasa bahwa mereka berada di antara teman-teman sebayanya, itu tidak adanya motivasi mereka untuk berubah, bisa saja menghilang gitu ya. Nah, kemungkinan hal itulah kelompok yang menolong diri mereka sendiri gitu akan lebih berguna dibandingkan misalnya orang dengan gangguan kepribadian antisosial ini melakukan tindak kriminal gitu ya dan mereka harus penjara gitu. Kalau kita fokusnya untuk menghilangkan gangguannya tersebut. Kemudian penanganan yang kedua yaitu farmakoterapi, yaitu misalnya saja jika pasien menunjukkan bukti-bukti adanya gangguan defisit atensi atau hiperaktivitas, itu dapat digunakan obat-obatan seperti psikostimulan dengan jenis metilpeptidase gitu ya atau Ritalin. Nah, untuk gangguan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya gangguan klaster B yang kedua adalah gangguan kepribadian ambang. Kenapa sih disebut sebagai gangguan kepribadian ambang? Ini dikarenakan individu dengan gangguan ini tidak memenuhi kriteria neurosis maupun psikosis. Jadi dianggap berada di antara kedua kondisi tersebut. Kepribadian ambang ini gangguan kepribadian yang ditandai dengan munculnya perubahan mood secara cepat, kemudian kurangnya sense of self, bisa juga perilaku yang ditunjukkan itu tidak dapat dikira-kira atau tidak dapat diduga dan berlaku secara impulsif, tidak mempertimbangkan konsekuensi dari perilakunya. Kemudian mereka merasa ragu akan dirinya sendiri dan menunjukkan kebergantungannya pada orang lain. Jadi mereka sangat membutuhkan orang lain. Kemudian adanya ketidakstabilan emosional. Biasanya gejala gangguan ambang itu muncul pada masa dewasa awal. Untuk penyebabnya sendiri, penyebab gangguan ambang yaitu kemampuan interpersonal yang kurang. Kemudian masa anak-anak yang pahit mungkin mengalami traumatis seperti itu. Kemudian banyak menggunakan coping yang berpusat pada emosi dan gagal membangun hubungan yang lekat di masa dewasa, serta juga bisa disebabkan karena adanya faktor genetik. Nah, sedangkan menurut perspektif psikodinamika, seseorang dengan gangguan ini dianggap tidak dapat mensintesiskan elemen positif dan negatif dalam kepribadiannya secara utuh gitu. Kemudian mereka gagal mencapai self identity atau gambaran tentang orang lain yang secara pasti. Gejalanya dari gangguan kepribadian ambang, boleh next slide. Yang pertama, kepribadian ambang itu cenderung tidak yakin dengan identitas dirinya sendiri, seperti nilai, tujuan, karir, dan bahkan mungkin tentang orientasi seksualnya. Gejala selanjutnya yaitu ketidakstabilan mood.
Kemudian adanya ketakutan akan ditinggalkan atau kebergantungan pada orang lain, karena mereka sangat membutuhkan orang lain. Kemudian menunjukkan perilaku, isyarat, atau ancaman bunuh diri yang berulang, perasaan kosong yang kronik, dan kemarahan yang kuat tetapi tidak pada tempatnya. Jadi mereka marah kadang tidak sesuai dengan stimulusnya. Untuk penanganannya sendiri, yang pertama bisa dilakukan dengan terapi dialektik, yaitu terapi yang berfokus pada klien untuk mendapatkan rasa diri yang lebih realistis dan positif dengan cara mempelajari keterampilan adaptif untuk memecahkan suatu permasalahan, kemudian mengatur emosi, dan memperbaiki pemikiran yang dikotomis. Nah, contohnya itu dengan melakukan afirmasi positif kepada diri sendiri, dengan berbicara positif, kemudian membuat daftar aktivitas sehingga bisa menghilangkan kebosanan, dan juga belajar tentang keterampilan sosial. Penanganan selanjutnya bisa juga menggunakan penanganan farmakoterapi, yaitu menggunakan antidepresan jika moodnya itu sampai ke depresi. Bisa juga menggunakan obat golongan benzodiazepin atau alprazolam untuk mengurangi kecemasan dan juga depresi. Lanjut ke gangguan klaster B yang ketiga, yaitu gangguan kepribadian histrionik, di mana gangguan ini adalah pola kepribadian yang didominasi oleh emosi yang berlebihan dan suka mencari perhatian. Tetapi emosinya itu cenderung dangkal dan mudah terombang-ambing. Nah, untuk penderita gangguan histrionik ini membutuhkan sebenarnya sudah memiliki pemahaman tentang identitas dirinya dan memiliki kemampuan yang baik untuk menjalin hubungan yang stabil dengan orang lain. Jadi kepribadian histrionik itu cenderung melakukan tindakan impulsif seperti bersikap dramatis untuk menarik perhatian orang lain secara terus-menerus. Penyebabnya yang pertama dari perspektif psikososial, biasanya penderita itu memiliki riwayat pengalaman traumatis semasa anak-anak. Contohnya kehilangan atau perpisahan dengan orang tua karena adanya perceraian, kemudian mungkin kematian, mengalami penganiayaan dan pengabaian, atau menyaksikan sebuah tindakan kekerasan. Nah, sedangkan menurut perspektif psikoanalisa, berpendapat bahwa penyebabnya itu karena ekspresi emosi yang berlebihan dipandang sebagai simptom-simptom yang kronik dan tersembunyi. Kebutuhan untuk menjadi pusat perhatian dipandang sebagai caranya untuk mempertahankan diri dari perasaan yang sebenarnya, yaitu mereka memiliki harga diri yang rendah. Untuk gejala dari kepribadian histrionik, yang pertama cenderung untuk memiliki hubungan yang bermasalah dengan keluarga asalnya atau dengan orang lain. Kemudian cenderung self-centered, bahkan tidak toleran terhadap penundaan kesenangan. Jadi mereka akan melakukan apapun untuk mencapai kesenangannya tersendiri. Selanjutnya adanya pola pervasif emosionalitas dan mencari perhatian yang berlebihan. Menunjukkan dramatisasi diri, teatrikal atau suka bersandiwara, dan juga ekspresi emosi yang berlebihan. Jadi mereka suka menunjukkan ekspresi emosi yang dibuat-buat, sering bersandiwara, bahkan mereka juga mungkin sampai membesar-besarkan suatu permasalahan. Kemudian pergeseran emosi yang cepat dan ekspresi emosi yang dangkal, serta mudah dipengaruhi orang lain. Nah, untuk diagnosisnya ini dibutuhkan paling sedikit 3 gejala yang tampak pada seseorang, maka dia bisa dikatakan mengalami gangguan kepribadian histrionik. Terkait penanganannya, yang pertama bisa digunakan psikoterapi, karena mereka seringkali tidak menyadari perasaan mereka yang sesungguhnya. Kemudian bisa juga menggunakan terapi yang berorientasi psikoanalisis, baik secara kelompok maupun secara individual. Terapi ini yang bisa digunakan juga mungkin terapi kognitif untuk gangguan ini, yaitu berfokus untuk mengidentifikasi asumsi pasien bahwa mereka tidak dapat berfungsi sendiri dan membantu untuk merumuskan tujuan hidup mereka serta untuk merencanakan hidup mereka supaya tidak bergantung pada persetujuan orang lain. Jadi mereka lebih mandiri dengan diri sendiri tanpa bantuan orang lain. Terapi di sini berperan untuk membantu klien mengurangi situasi dramatis
dengan menantang evaluasi ini dan menyarankan untuk evaluasi yang lebih masuk akal. Yang kedua bisa menggunakan farmakoterapi, di mana yang digunakan adalah jika mereka yang menjadi sasaran penyembuhannya itu adalah sebuah gejalanya, seperti menggunakan antidepresan untuk depresi dan keluhan somatik atau obat ansietas untuk kecemasan dan antipsikotik untuk derealisasi atau ilusi. Selanjutnya, gangguan yang keempat ada kepribadian narsistik, yaitu kepribadian yang didominasi oleh perasaan dirinya hebat. Sering dipuji, mereka senang dengan pujian orang lain, dan juga senang dikagumi, serta tidak memiliki rasa empati. Jadi mereka akan selalu terpaku pada fantasi sebuah keberhasilan dan kekuasaan, atau pengakuan kecerdasan atau sebuah kecantikan. Tetapi pada intinya mereka tidak memiliki hal itu, tidak memiliki prestasi itu, atau tidak memiliki hal yang perlu dibanggakan itu. Penyebabnya yang pertama, menurut psikodinamika, bahwa kepribadian narsistik ini meningkatkan rasa self-importance yang palsu untuk menutupi perasaan tidak adekuat yang mendalam. Jadi self-esteem orang-orang yang memiliki kepribadian narsistik itu rendah dan harus terus-menerus diisi ulang. Kemudian gejala dari kepribadian narsistik yang pertama membutuhkan kebanggaan, selalu mementingkan diri sendiri yang berlebihan, tidak memiliki rasa empati, tidak mau memahami perasaan atau kebutuhan orang lain, dan sering merasa iri dengan orang lain, atau bahkan sebaliknya, dia merasa bahwa orang lain iri dengan dirinya. Kemudian menunjukkan perilaku sombong atau angkuh. Nah, gejalanya itu minimal ada 5 gejala yang harus ditegakkan untuk bisa didiagnosis mengalami kepribadian narsistik. Untuk penanganannya, pertama menggunakan psikoterapi, dengan bisa juga seperti pendekatan psikoanalitik untuk mendapatkan suatu perubahan. Yang kedua bisa juga menggunakan farmakoterapi dengan menggunakan obat golongan litium atau eskalit yang untuk mengurangi pergeseran mood yang terjadi pada klien karena adanya simptom klinis, dan juga karena mereka rentan mengalami depresi, maka bisa menggunakan antidepresan. Selanjutnya materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke materi terakhir ya, yaitu gangguan kepribadian kluster C atau gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku cemas atau takut. Ini pertama ada gangguan kepribadian menghindar. Nah, gangguan kepribadian menghindar adalah salah satu jenis gangguan kepribadian yang ciri utamanya ketika seseorang mengalami gangguan ini, ia akan menghindar dalam suatu hubungan karena ia begitu takut akan penolakan dan kritik, sehingga mereka biasanya tidak mau terlibat dalam hubungan tanpa adanya jaminan yang kuat tentang penerimaan. Orang yang mengalami gangguan kepribadian menghindar ini cenderung suka menyendiri. Dia itu menghindari aktivitas-aktivitas kayak kelompok atau rekreasi gitu. Ya karena takut akan penolakan tadi. Tapi di sini perlu digarisbawahi teman-teman, antara gangguan kepribadian menghindar ini berbeda dengan gangguan kepribadian skizoid yang tadi udah dijelasin di awal ya. Kalau gangguan kepribadian menghindar ini, orang yang mengalaminya itu dia itu masih mau punya minat untuk bersikap hangat dengan orang lain gitu. Tetapi karena tadi dia itu udah punya rasa takut dulu akan penolakan, jadi mencegah dia untuk berusaha lebih keras lagi dalam memenuhi kebutuhan akan kasih sayang dan penerimaan gitu. Untuk penyebab dari gangguan ini bisa disebabkan karena faktor genetik, teman-teman. Tapi para ahli teori kognitif berpendapat bahwa gangguan ini tuh juga bisa disebabkan karena konflik yang tidak terselesaikan pada masa lalu, saat masa anak-anak gitu. Saat orang tua itu tidak menerima kehadiran anak-anaknya, maka anak itu akan berpikir kayak, orang tua aku aja nggak suka sama aku, ya gimana orang lain, kayak gitu. Nah, karena adanya pikiran-pikiran kayak gitu, mereka jadi berdampak sama masa dewasanya gitu. Jadi mereka akan menghindari dari interaksi dengan orang lain karena takut dikritik dan dipermalukan. Nah, untuk gejalanya sendiri, gangguan kepribadian menghindar ini dapat dimulai atau dilihat pada masa dewasa, yaitu
pertama ada hipersensitif terhadap kritik, cenderung malu, punya masalah tentang kecemasan dengan situasi sosial, lalu ada sering disertai dengan depresi dan kecemasan, terus karena takut dengan kritik dan penolakan, maka mereka itu akan menghindari aktivitas pekerjaan yang menuntut kontak interpersonal dengan orang lain. Lalu ada tidak mau terlibat dengan orang lain, dan yang terakhir ada memandang dirinya tidak menarik. Untuk selanjutnya yaitu penanganan dapat dilakukan dengan cara psikoterapi dan farmakoterapi. Kalau psikoterapi yang bisa diberikan kepada mereka yang mengalami gangguan ini adalah terapi kelompok dan juga terapi kognitif perilaku. Nah, kalau yang farmakoterapi yaitu penggunaan obat-obatan seperti inhibitor reuptake serotonin. Selain itu juga jenis obat penghambat beta seperti atenolol atau tenormin. Oke, next slide. Nah, selanjutnya ini ada gangguan kepribadian dependen. Gangguan kepribadian dependen ini merupakan suatu gangguan di mana orang yang mengalaminya memiliki kebutuhan berlebih untuk diurus oleh orang lain, gitu teman-teman. Mereka itu yang mengalami gangguan ini sangat takut dengan perpisahan, sehingga membuat mereka menjadi sangat patuh dan bergantung dalam hubungannya. Orang-orang dengan gangguan dependen itu sulit untuk melakukan sesuatu sendiri, jadi mereka tuh akan selalu minta saran gitu sama teman-teman atau orang-orang terdekatnya, bahkan dalam membuat keputusan sekecil apapun. Misal kepribadian ini dialami oleh anak-anak ya, misal kayak keputusan memilih pakaian, sekolah, kuliah, makanan, atau bahkan berteman itu harus dibantu oleh orang tuanya. Nah, kalau misalnya pada usia dewasa, maka mereka akan meminta orang lain untuk mengambil keputusan penting bagi mereka. Contohnya kalau misalnya udah nikah gitu, ya keputusan-keputusan kayak tinggal di mana, terus bagaimana mereka harus mengatur uang dan sebagainya itu akan mengandalkan pasangannya. Nah, untuk penyebab gangguan ini, menurut teori psikoanalisis itu karena hasil dari fiksasi fase oral perkembangan psikoseksual. Contohnya kayak anak yang diasuh oleh babysitter, itu kan cenderung babysitternya selalu menuruti apapun yang diinginkan si anak ya. Nah, hal tersebut menjadikan anak itu bergantung atau ketergantungan dengan orang lain. Ibarat kata gak mandiri gitu ya. Penyebab yang lain itu bisa disebabkan karena pola asuh orang tua yang otoriter atau overprotective. Untuk penyebabnya, untuk gejalanya itu menurut teori kognitif, orang dengan gangguan kepribadian dependen ini itu punya keyakinan yang berlebih dan nggak fleksibel gitu. Jadi mereka tuh mikir, aku nggak bisa nih, aku lemah, aku butuh bantuan orang lain gitu. Nah, selain itu gejala yang nampak itu kesulitan dalam membuat keputusan, kesulitan menyampaikan opini, tidak memiliki rasa percaya diri, merasa tidak nyaman atau tidak berdaya jika sendirian. Nah, untuk penanganannya itu sama, ada psikoterapi, bisa diberikan terapi kognitif behavioral, dan kalau farmakoterapi itu bisa diberikan obat-obatan yang berjenis imiprimen atau tofrenil, benzodiazepin, dan obat serotonergik. Oke, next slide, Kak. Nah, yang terakhir itu ada gangguan kepribadian obsesif kompulsif. Gangguan kepribadian ini merupakan gangguan dengan ciri meliputi perfeksionisme, keteraturan berlebih, kekakuan, kesulitan mengatasi ambiguitas, kesulitan mengungkapkan perasaan, dan ketelitian dalam kebiasaan kerja. Gangguan ini tuh lebih sering dialami oleh pria daripada wanita. Nah, jadi orang dengan gangguan itu sangat terobsesi sama yang namanya kesempurnaan, teman-teman. Jadi kalau mereka gagal, ya mereka akan mengulanginya lagi gitu. Kalau mereka nggak sesuai harapannya, maka mereka akan mengulanginya lagi gitu. Orang-orang yang mengalami gangguan ini tuh cenderung kaku dan nggak fleksibel. Penyebab gangguan ini tuh karena faktor genetik, dan bisa juga karena trauma kepala atau infeksi yang mengenai sistem syaraf pusatnya gitu. Nah, untuk gejala gangguan ini tuh salah satunya antara lain itu ada perfeksionisme yang tadi ya, harus menuntut kesempurnaan, terus tidak mempunyai waktu luang dan jarang mengikuti kegiatan santai dengan orang lain karena mereka itu kaku ya, jadi jarang mengikuti kegiatan seperti itu, lalu menunjukkan kekakuan dan keras kepala, dan yang terakhir itu memiliki gaya belanja yang kikir untuk dirinya sendiri dan kikir untuk orang lain. Mereka itu menganggap uang itu segalanya gitu, jadi uang itu ditimbun untuk masa depan yang depan-depannya gitu. Nah, untuk penanganannya sendiri itu sama seperti yang sebelumnya, ada psikoterapi dan farmakoterapi.
Kalau psikoterapi itu bisa dengan terapi behavioral, sedangkan farmakoterapi dapat diberikan obat clonazepam, clomipramine atau anafranil, dan obat serotonergik tertentu seperti fluoxetine. Itu tergantung jenis keluhannya ya teman-teman. Baik, sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.